iya, sebenarnya aku setuju banget dengan apa yang Kariska sama Kak udah bilang tadi ya. I'm a new leader, jadi sebelum aku menjadi leader sekarang aku udah ada in hire for salesnya kan. Sebelum itu aku yang dipimpin nih. And I think I want to highlight about being vulnerable to your team. It's actually not a weakness. Dan itu bahkan apa namanya justru menguatkan kita karena dan kelima wanita usaha itu adalah komunitas yang baru kita open dan rilis, saya bisa bilang. Dan kebetulan event kali pertama ini adalah event yang pertama kali kita buat untuk make it officially terkait dengan event wanita usaha. Tulis apa? Oke, mungkin di sini saya bisa menjelaskan sedikit terkait dengan founding dari komunitas kita. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali komunitas perempuan atau wanita, ya. Jadi sorry di sini ada beberapa laki-laki, bukan berarti kita put aside terkait dengan gender kalian tidak, tapi di sini kita ingin mengencourage teman-teman yang ada di Bali, bukan hanya di Bali juga, tapi seluruh Indonesia, bahwasanya perempuan itu memiliki wadah dan suaranya sendiri. Dan kita harus berani untuk melakukan itu, ya. Dan kita mewadahi dari Wanita Wicara Community. Jadi Wanita Wicara ini komunitas tidak hanya base di Bali. Rencananya kita punya beberapa road tour juga yang kita mungkin mulai di Pulau Jawa nantinya. Dan kita akan start dulu sesuai dengan base kita. Mungkin halo tim, mungkin bisa dibantu mic-nya agak hilang-hilang. Ya, oh, I see. Oke, terima kasih Pak. Jadi aku harapkan semuanya bisa dengar, ya, clear ya. Jadi aku harapkan ke depan terkait dengan wawancara ini bisa dibuatkan tour dengan tim kita juga di Jawa, mungkin beberapa pulau yang lainnya juga. Tapi karena kita bisa di Bali, of course kita akan mulainya di Bali. Di sini kita membawa topik yang cukup spesifik. Di depannya itu adalah voice, ya. Jadi di sini kita akan berbicara dengan woman's voice sesuai dengan apa yang kita punya di komunitas kita sendiri. Nah, menurut dari speaker yang ada di sini dari Kak Rifka, Kak Lita, dan juga Kak Ika, what do you think terkait dengan perempuan itu harus bisa untuk bersuara? Bukan berarti bersuara yang tidak tahu konteksnya kemana ya, tapi memang mereka harus bisa untuk bersuara, entah dari keresahan, keraguan. Terkadang juga society kita tidak memberikan wadah itu. Jadi ibaratnya ya udah perempuan diam aja. Dan itu suatu hal yang cukup shock juga dari aku pribadi, pengalaman pribadi. Kemarin aku sempat ada ke Jogja kayak bulan Januari ya, dan melihat dua cara berbicaranya perempuan, dan seharusnya ada beberapa case lah yang aku lihat yang seharusnya perempuan itu bisa kok kayak hey ini nggak kayak gini loh, gitu kan. Tapi mereka lebih prefer kayak it's okay lah, nggak apa-apa, it's okay, tapi tetap ada apa ya, suara di atas dari suara yang seharusnya perempuan sampaikan di case-case tertentu. Nah, what do you think about women's voice and your perspective, ladies? Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Boleh, silakan Kak Lita. Okay, regarding woman's voice, mungkin ini dari perspektifku, dari pengalaman pribadi juga mungkin sebagai being a woman for 4 years, nggak mau nyebutin umurnya. Confidential. Go ahead. So, I grew up in, jadi aku anak terakhir, I'm the youngest. So, I grew up in Bataknis community. Okay, so for you guys who maybe don't know, Bataknis is another tribe in Indonesia, in west part of Indonesia. Yeah, sure. So the culture is just like any other most cultures, mereka sangat-sangat patriarki dan sangat-sangat mungkin lebih mensuperiorkan laki-laki gitu kan. Especially I'm being the youngest, so dari rumah sendiri jujur memang sulit untuk bersuara ya, dan sulit untuk bersuara, dan kadang kita tidak diberikan platform untuk bersuara, kita jadi mendem, dan kemudian kita dari diri kita sendiri juga jadinya mikir kayak yaudah deh kayaknya perasaanku atau opiniku kayaknya
nggak penting-penting amat gitu, kayaknya tidak valid gitu loh, karena tidak pernah dikeluarkan. So that is yang aku learn from my previous kayak waktu aku masih kecil gitu. Terus kayak along the way I grew up of course, terus merantau gitu di sini, experiencing my independence, dan what comes with independence itu juga ada independensi untuk kita bersuara juga gitu, karena kan udah keluar dari rumah nih, dan di luar kan mungkin puji Tuhannya sih sekarang aku udah mulai melihat wanita udah diberikan platform lumayan banyak ya, dari segi mungkin pendidikan atau mungkin dari karir gitu kan, dan itu pelan-pelan suaraku udah mulai keluar gitu, suaraku, opiniku udah mulai keluar gitu. Dan of course pelan-pelan kan, dari awalnya di rumah kan tidak terlalu punya platform untuk bersuara ya, terus habis itu keluar mulai diberikan, baru lama-lama suaranya makin keras gitu. Itu yang from what my perspective gitu, dan sekarang I feel like I could scream I could scream louder jadinya tentang what I feel, what I think, dan mungkin untuk what I can conclude sih ya, sebenarnya nggak mungkin let's start with your opinion is valid, itu valid, dan kalaupun misalnya nggak valid, it's also okay for you to just keluarin aja gitu. And then kalau misalnya memang ada opini yang perlu mungkin dibenerin atau segala macam gitu, itu nanti urusan nanti gitu. Yang penting kita bersuara aja. But of course not full authority of course. But let's just start with your opinion and your feelings are valid. So it's okay buat kayak ngeluarinnya. And even if it's wrong, you will grow. Dan itu yang aku melihat suara wanita itu seperti itu along the way. Okay. Based on your experience. Based on my perspective and experience. Okay, thank you. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Aku mau nambahin, kalau misalnya dari Farm Health sendiri, so Farm Health, we have about 80% of our audience are women. So a lot of people, they come to Farm Health just to talk. Kenapa? Karena memang secara riset ya, wanita memang butuh mengeluarkan otak-otaknya. Beda dengan laki-laki yang secara konsumsi otaknya itu memang mereka lebih ingin lebih pengen mencari solusi. Kalau wanita tuh lebih kepada mendengarkan gitu. Jadi kadang kalau misalnya yang udah pasangan gitu atau sama teman ya, antara laki-laki dan perempuan misalnya, kenapa sih kalau kita ngobrol sama laki-laki mereka lebih ke solusi gitu? Kenapa kita ngobrol terus langsung ya udah solusi aja? Sedangkan wanita hanya butuh didengar gitu. Jadi platform ini aku senang banget untuk join itu karena aku pengen juga mendengarkan teman-teman di sini, khususnya teman-teman wanita. Karena aku percaya dengan mendengarkan itu teman-teman sudah cukup untuk menjadi lebih persen. Jadi itu tambahan dari aku. Ini dari kalian kan? Ya. Mungkin kebalikan dari Lita ya. Kalau saya tuh keluarga datang dari Korea ya, saya anak pertama. Jadi tuh The older sister ya. anak pertama itu kan tendensinya strong ya, gitu. Tendensinya leadership, tanpa disadari harus seperti. Jadi kalau buat saya, kenapa suara perempuan itu penting? Mungkin put it in our mind bahwa we have privilege enough untuk bersuara. Karena dulu saya pikir no perempuan bisa kok everywhere. Tapi along the way banyak ngobrol sama perempuan, khususnya pada saat di BUMI, karena kita benar-benar in touch sama banyak perempuan dan beberapa komunitas perempuan yang memang NGO bentuknya. Jadi it kind of open my eyes bahwa every woman has a privilege to speak up. True. Jadi we are here, we can speak up, it's one of the privilege. Ya karena mungkin kita lupa, karena privilege sama kayak saya. Karena dari lahir saya bisa ngobrol, saya bisa ngomong, I'm so strong in my family. Jadi it's kind of humble me the experience bahwa ada kok lain perempuan yang nggak bisa berbicara. Why we have to still speak up? Bahwa nanti dari suara kecil ini it could be more bigger dan bakal bantu perempuan-perempuan lain yang not in privilege enough untuk bisa bersuara.
think that's the idea. Okay, thank you for your opinion, ladies. Ya, sebenarnya ada beberapa poin yang tadi menarik untuk dibahas lagi karena poin yang tadi disampaikan dari speaker kita, ya banyak orang juga bisa bersuara, tapi ada banyak juga orang yang tidak bisa bersuara dengan, ya, of course ada keterbatasan, limitation, mungkin dari family, bagaimana dari parenting juga gitu kan, untuk memikirkan bahwa ini suatu hal yang harus kita suarakan atau memang kita hanya pendam aja gitu ya, dari Kak Lita juga sampaikan. Dan kita pahami bahwa setiap society itu punya cara treatmentnya masing-masing. Saya juga berpikir hal yang sama, ladies. Kayak saya di Bali, kalau saya itu seperti Kak Lita, saya anak terakhir, tapi saya cukup bersuara. Dan I'm one and only woman di siblings kita gitu. Jadi kayak laki-laki, perempuan, yang seharusnya perempuan tuh ya udah follow the flow, udah ikutin aja gitu kan. Tapi di keluarga saya tuh saya bisa akui saya cukup strength di situ. Dan kalau ada suatu hal yang tidak tidak sesuai, we need to speak like, hey dad, hey mom, hey brother, ini nggak seperti ini. Dan ada kalanya itu mungkin didengar, ada kalanya itu tidak didengar gitu kan. Tapi bagaimana caranya dari speaker di sini, Kak Lita, Kak juga Kak Ika, kita pasti ada momen tidak pernah didengar itu, ada lah pasti momen. Nggak semuanya pasti didengar dengan oke, this is the voice, oke, we need to listen up gitu kan. How you react di saat suara kita itu tidak didengarkan dan di put aside Lita's voice, we can focus on another voice which is Gimana caranya supaya bisa didengar? Di situ aku biasanya refleksi ke diri sendiri dulu. Apakah ini egoku, ataukah ini rasional, ataukah ini tidak rasional? Karena terkadang kita berpikir sesuatu itu, katakanlah gini, hormon kita lagi nggak seimbang, kita mau menstruasi, kepikiran kemana-mana tuh. Egois banget ya, nggak sih gitu ya? Kalau kita pengen semua orang tuh dengerin apa isi kepala kita gitu kan? Menurut aku, that's not important. Aku bisa jurnalin aja, tulisin aja di kertas, ya kayak, ya gitu. Ditulis aja di kertas, ya udah gitu. Gak butuh kok untuk harus selalu didengar dalam artian itu di telinga orang. Kertas pun bisa mendengar, hewan pun bisa mendengar gitu. Jadi kita bisa berbicara kepada hewan, apa kabar anjingku hari ini gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang rasional, yang menurut kita itu sesuatu yang urgensi, yang harus kita ubah, atau ada sesuatu yang harus sesuatu, katakanlah dengan baik. Karena keseringan ketika kita punya urgensi untuk mengungkapkan kata-kata kita jadi brutal, kita jadi lupa etika kita gitu. Mungkin dengan kita tahu bagaimana cara mengungkapkan, berbicara dengan baik, itu adalah salah satu cara untuk supaya bisa didengar gitu. Misalnya teknik dari Van Hove biasanya tidak dengan berteriak gitu. Misalnya kalau orang berteriak dia cenderung untuk tidak didengar. Jadi mungkin ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh teman-teman gitu kan. Atau yang aku bilang tadi, mungkin di sini yang pernah berpengalaman journaling juga bisa juga dengan journaling atau berbicara dengan alam salah satunya. Mungkin seperti itu. Oke, Nes. Menarik. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu apa sih maksud dari journaling yang tadi Kak Ika sampaikan. Oke, kalau di Velva sendiri, journaling lebih kepada mengungkapkan isi hati ya. Karena journaling itu ada beberapa jenisnya teman-teman. Kalau yang saya ketahui nanti, kalau ada yang lebih tahu mungkin boleh dibantu koreksi. Betul. Kalau di Velva sendiri lebih kepada untuk mengungkapkan isi hati, karena kebanyakan kita adalah isinya para penyintas. So we have so many people having mental illnesses, which we don't have a platform that we think they understand us. Jadi kita berpikir platform-platform yang tersedia itu mereka tetap gak mengerti kita gitu. Kayak dari pengalaman teman-teman yang mengalami mental illness, mereka merasa dikucilkan seperti itu. Mereka merasa tidak diberikan empati gitu. Karena mentally, kalau fisik, kalian bisa lihat sakit itu mungkin ada di lutut, di kepala kita,
atau misalnya secara, kalau orang disable secara kaki atau secara fisik itu lebih kelihatan. Tapi kalau disability-nya secara mental, orang berekspektasinya adalah you are fine, gitu. Kamu nggak apa-apa ya, kamu baik-baik aja, flat aja. Jadi kamu tuh cuma cengeng gitu. Jadi kamu tuh, jadi kadang ekspektasi ini juga menyakiti teman-teman yang nggak cuma teman-teman yang memiliki mental ini sih, tapi setiap manusia gitu. Terkadang ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Dan menurut dari teman-teman speaker di sini, apa yang membuat wanita di era zaman sekarang ini bisa lebih berkembang? Dan sekarang kan banyak banget seruan terkait dengan mental illness, kita mungkin terlalu harsh dengan diri kita secara fisik atau mungkin tidak mentally, dan bagaimana bisa membuat diri kita sebagai wanita yang jauh lebih kuat mungkin secara mental juga. What's your opinion on this? Oke. Berarti pengembangan skill set ya? Ya, betul. Mental. Ya. Kalau menurut saya, mungkin based dari pengalaman, it's something about knowing yourself better. Jadi kalau skill set saya percaya kita bisa belajar dari, apalagi sekarang udah gampang banget, secara skill tekniknya kita bisa belajar banyak dari Google atau mungkin dari satu sama lain gitu. Tapi gimana kita punya eagerness yes, untuk doing that skill set atau untuk adapt, karena nampaknya bukan mengembang tapi lebih ke adapting dari season-season, karena kan setiap season hidup kayak beda-beda. Kita umur 17 tahun sama kita umur 25 tahun pasti kan seasonnya berbeda. Skill set yang kita butuh juga berbeda. Mental health, kalau mental health mungkin aku nggak begitu paham mungkin tapi dari KIK ya, lebih baik. Mungkin skill setnya pasti berbeda kebutuhannya anak 17 tahun dan 25 tahun, tapi gimana caranya kita bisa adapt, bukan bisa tapi mau adapt dari skill set tersebut, adalah dengan tahu apa yang kita mau. Nah, tahu yang kita mau dari mana kan sebenarnya kalau kita banyak ngobrol sama diri kita sendiri. Aku tuh lagi belajar, kita harus koordinasi antara intuisi sama kepala, sama otak gitu. Karena intuisi itu kan datang dari perut, they call it gut gitu kan. Kadang orang tuh nggak dengar di sini karena it's very hard to hear from here. Itu kadang-kadang apakah ketakutan katanya datangnya dari sini, kalau di sini yang kencang namanya ketakutan. Tapi kalau di sini it's actually your gut, and you have to follow it sebenarnya katanya gitu. Tapi kadang karena kita terlalu logis, jadi kita intuisi kita terkalahkan. I think one of the thing yang sekarang aku lagi belajar itu koordinasi antara intuisi sama what I have in my brain. Jadi apa yang jadi keputusan untuk menambah skill set atau beradaptasi dalam keadaan itu tuh benar-benar datang dari diri sendiri gitu. Kalau masalah skill set, as I said, kalian bisa dapat dimanapun. Tapi gimana caranya kalian buka laptop misalnya, doing online SEO misalnya gitu ya, belajar SEO, oke, we can talk to kita, tapi mungkin kalian mau more gitu untuk belajar lebih. Eagernya dari mana? Tampaknya itu dari sendiri untuk tahu gitu. I think that Okay, thank you. So it's more into like self motivation berarti Kak Rika ya, karena saya sepakati juga kalau seandainya hal itu yang disampaikan sama Kak Rika, kalau kita mau berubah tapi nggak ada keinginan dan nggak didukung dari diri kita sendiri, I mean it's nothing anyway, right? Nggak ada keberanian, nggak ada kemauan, itu yang paling priceless, karena di saat kita sudah ada pengen atau mau atau keinginan yang berlebih gitu untuk mempelajari sesuatu gitu, apapun itu, mungkin dari SEO, digital marketing, atau mungkin mengenal untuk kita ngobrol aja, kita punya harus ada yang namanya communication skill juga kan. Jadi kalau nggak mau ya it's going to be nothing ya nggak sih? Kayak ada kita pepatah itu kita bisa karena terbiasa gitu kan. Kita kalau nggak bisa ya kita harus bisa dengan cara apa? Ya belajar itu sendiri. Oke, ada mau tambahan lagi dari ladies boleh dong? Aku mau nambahin yang Kak Rika udah bilang ya.
tentang apa namanya cara mengembangkan diri kan basically. Pertama listen to your gut feelings. That's a very huge point. Ya, Jadi mungkin kayak aku mau nambahin dikit itu kita harus tahu juga kalau diri kita itu bukan a self development project. Jadi I think sedikit sharing, aku pernah in a point of my life where I don't do anything, lagi nggak ada, there's nothing going on, lagi nggak kerja, lagi nggak ada intern juga, lagi pokoknya lagi gap month lah, nggak ya, lagi free banget lah ya. Terus kayak there's these ideas buat kayak mau coba ini deh, mau coba itu deh gitu kan, because the possibility is endless kan, and information kan juga udah gampang banget kita untuk belajar gitu. So yeah, I just like I start to list everything, try to do anything, but then I put pressure on it gitu. Gara-gara ya itu kan mungkin kayak a good amount of pressure will do you good, tapi kayak it's also important to know that even after you listen to your gut feeling, do not put pressure, yang significant pressure on it because you are not a self-development project. Of course you want to develop yourself, tapi kayak just learn to enjoy it juga gitu loh. Jadi kayak daripada kita awalnya kita udah tahu nih kita mau ini gitu kan, karena kita put pressure kita jadi nggak enjoy terus berhenti di tengah jalan gitu. Itu dari sedikit tambahan dan sharing sama aku. Oke, thank you Kak Ika. Menarik udah dibahas sama Kak Ika sebenarnya self development project. Aku pernah dengar untuk poin itu, tapi terkadang ada beberapa dari sisi kita tuh yang menyampaikan ke afirmasi diri kita kayak it's okay Ki, bisa kok, abis ini bisa. Aku tahu kamu capek, abis ini kamu harus bisa dan bisa. Dan indirectly itu menjadi kayak pressure untuk kita untuk menyelesaikan sesuatu, padahal dari sisi kita udah kayak oke, udah capek, mungkin dari physically juga gitu kan, dan udah mungkin kena psikisnya juga kayak gitu. Dan what do you think in this opportunity to talk about self development project itu Kak Ika, dan gimana kita mau pressure diri kita sampai push to the limit gitu? Aku mau melengkapi ya, mungkin sedikit berbeda dari teman-teman speaker yang di sini. Mungkin ada teman-teman yang pernah membaca buku Don't Believe Yourself 100%. Ada? Ya? Ada yang sudah Ada? Oke, Oke. Yes, jadi ada buku yang membahas tentang jangan percayai dirimu 100%. Kenapa? Karena kita punya bias. Caranya adalah sebenarnya kita bisa melatih rasional dan irasional kita dengan menulis gitu, supaya kita lebih tahu ini benar atau enggak gitu. Apakah ini insting yang perlu kita follow, ataukah ini sesuatu yang sebenarnya cuma ancient aja gitu. Ya udah, berarti dibuang aja gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya juga kita perlu untuk mengenal diri kita siapa. Karena dengan kita mengenal diri kita siapa, kita akhirnya bisa memilih skill-skill apa saja yang perlu kita pilih nantinya untuk bisa survive selama kita hidup ini gitu. Terus kita harus tahu limit kita. Sebagai manusia kita harus tahu batas limit kita apa yang kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu, karena terkadang ketika manusia terlalu ambisius, mereka terlalu push themselves too hard. Mereka terlalu keras terhadap dirinya sendiri sehingga mereka tidak menyadari mereka melukai diri sendiri. Dan itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu lebih sedih kalau buat aku ya, daripada ya mungkin kalau kita beberapa kasus di Palma mungkin melukai orang lain itu bisa kelihatan, tapi melukai diri sendiri itu very wrong buat aku gitu. Jadi mungkin itu dari aku buat teman-teman. Kalau misalnya pengen banget menambahkan skill set, please coba belajar mengenal diri sendiri. Memang tidak cepat waktunya, memang membutuhkan waktu, tapi percaya deh kalau misalnya kalian bisa mengenal diri sendiri, tahu limitnya apa, at least rasa penyesalan itu berkurang. Tidak setinggi ketika kita tidak mengenal diri kita itu siapa. Wow, nice. Boleh dong, Kak, boleh. Nggak, tetap ini menarik karena saya tuh hadir dari journaling sebenarnya Kak. Jadi I was published 2 books. Oh, wow. So writing is actually, I can tell now writing is my life. Tapi it's very nice dengar dari Ika itu kayak terremind
zaman belum ada jurnaling tuh I am doing, jadi aku masih melakukan sampai sekarang I'm doing that. Dulu orang bilangnya tuh diary nggak sih? Ya, diary gitu ya. Tapi kayaknya itu one of the coping mechanism yang aku pelajari buat diriku untuk kenal diriku kayak diri saya kayak apa gitu. Jadi long story short, saya tuh datang dari graphic designer, so saya tuh lulusan graphic designer sebenarnya. Oke. Agak jauh ya, Agak jauh ya. banget karena sekarang dijalani gitu. I kind of totally in business development gitu. I run a business. I manage a very supportive team of 10 women gitu that di manufacture more than 20 gitu ya. Jadi I never imagine my life. Tadinya aku pikir mentoknya kayaknya art director karena graphic designer kan deketnya sama itu ya, art director gitu. But then at that moment sebenarnya I also think I would be a journalist gitu. Cuma karena anak pertama kewajiban membantu orang tua ya bapak ibu sekalian, bahwa seperti yang kita tahu jurnalis tuh pada saat itu atau sekarang alhamdulillah saya puji Tuhan semoga enggak ya, dibiayainya tuh gajinya tuh nggak begitu besar. Jadi I have to choose between the thing that I thought is my passion and career atau udah deh coba jadi graphic designer. Oke, gitu kan. Jadi I chose to be a graphic designer karena waktu itu uangnya lebih besar, just because I have to support my mom and dad to help your parents, right? Tapi I think journalism adalah salah satu cara untuk akhirnya aku tuh adapting dengan every season in my life, dan akhirnya bring me to this gitu. Karena menurut saya knowing yourself is everyday task. Itu nggak cuma umur 17 I know myself gitu kan, that's all, you stuck on it. Kalau ada orang bilang kita stuck, itu kan kalau kita berhenti mungkin kita nggak stuck, tapi orang lain maju ke depan, akhirnya kita ketinggalan gitu kan. So for me, knowing yourself is everyday business. For me, knowing myself is one of the things adalah journaling that I'm doing till now. Every morning I journaling like 20 menit gitu, ngapain sih 20 hari ini Rika gitu, atau besok mau ngapain gitu, atau this what I feel every morning gitu kan, which help me a lot untuk akhirnya membedakan tadi, I think I have to be stuck bentar. Kalau kata orang Italia, dolce far niente, the art of doing nothing. Which ini bawa ini ya. Which is very hard for me to do. Karena I have my lovely sales here. She's been with me for 2 years. 3 tahun I've been in Bumi. Baru tahun ini aku ambil cuti ya. Panjang. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun ambil cuti panjang. And it's still guilty for me. I still feel guilty. I still working. Karena itu tadi knowing myself bahwa boleh kok break sebentar, boleh kok. I think that's mau nambahin bahwa for me journaling is also really helping for Untuk mengenal berapa tahun hidupku, nggak mau ngomong kalau kita lupa ya. 17 tahun dalam hidup saya. 17 tahun. Writing is journaling is really helping to otak-otakan apakah yang ini benar, apakah yang enggak. Knowing myself. Dari apa yang disuka, apa yang tidak disuka, apa yang ingin dijauhkan atau mungkin didekatkan, seperti itu ya. Jadi knowing yourself better. Menarik. Masih semangat semuanya untuk mendengarkan interesting topik ya. Ini baru ke topik yang kedua ya. Kita akan ada pertanyaan yang nextnya juga. Ini berkaitan dengan into the business. Karena kita tahu mungkin yang udah hadir di sini entah dia pekerja atau mungkin starting bisnis juga ya sendiri, berkaitan dengan vision. Kadang kita memulai bisnis atau memulai pekerjaan itu kan kita punya visinya apa? Seperti yang tadi Kak Rika bilang, antara memang kita mau ada money result untuk mungkin membantu dengan kondisi yang lain-lain dengan keluarga, atau memang ada career development kan seperti itu. Nah kalau dari sisi speaker yang ada di sini berkaitan dengan visi yang kita sudah skill set nih, setup semuanya saya harus bisa untuk punya skill ini di tahun ini gitu kan, dan itu apa yang bisa impacted to the business, entah itu memang dari bisnis kalian atau memang kalian bekerja dengan seseorang. Jadi what is your opinion on that part? When you set that yourself, you already have a vision like
sekian untuk experience kalian, kemudian kalian akan membawa experience ini ke company kalian dan lain-lain seperti itu. So, menurut kalian apakah itu suatu hal yang berkesinambungan kah dengan visi plan yang kalian akan bawakan ke bisnis, or itu adalah suatu hal yang berbeda dari personal development vision kalian kepada bisnis? Anyone? Kak Ika atau Kak Nita atau Kak Ika? Boleh, yang mana aja? Semuanya pengen didengar Pak di sini. Boleh. So regarding apakah personal development kita tuh align dengan our career or business? Yeah, per se? In the business or in our working. Okay, ya. So untuk aku personally, aku tuh merasa bahwa masih banyak dari diri aku yang perlu aku benahi, yang masih aku perlu pelajari, entah itu skill atau itu kayak cara aku manajemen diriku sendiri, manajemen waktuku, manajemen kayak, dan I know that some of you guys juga mungkin bisa relate to this karena kayak every season of our life, kadang kita tuh mau hal yang berbeda-beda, jadi kadang our goals kita tuh juga kadang berubah gitu along the way gitu kan. Jadi aku tuh pengen jadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi itu that is my personal value, right? So I think jadi walaupun goalsku berubah atau karirku berubah atau mungkin kayak perusahaanku mungkin ada changes yang sangat big changes gitu. Jadi kayak itu somehow apapun itu karena personal valueku adalah seperti itu bantu aku buat me-align my personal development sama my career development. Jadi semuanya tuh kayak maju aja gitu karena valueku emang mau jadi istilahnya berkat bagi orang lain gitu, mau membantu mungkin menjadi berkat bagi bosku atau mungkin pekerjaanku juga dan klien-klienku gitu. Jadi mungkin itu sih yang sangat-sangat membantu aku dari segi personal development ya, karena I know sometimes changes in a life, sometimes it's about changes, it's about decision kan, keputusan. Dan kadang ya pasti kita in those changes pasti sometimes you are not okay with it, dan kadang susah gitu kan, kita kehilangan vision kita juga gitu. Jadi visionku awalnya ini karena ada changes of life gitu, entah mungkin kayak perubahan manajemen perusahaan misalnya gitu, atau mungkin tiba-tiba dari keluarga ada sesuatu gitu terjadi, jadinya kayak arrange the timeline gitu kan. Jadi sometimes vision itu di aku sering berubah, tapi always have values sih underneath your vision. Mungkin itu cara aku melihat vision ya, in terms of personal development career wise, dan bisa diaplikasikan dalam bisnis gitu kan. Benar. Thank you Kak Ita. Mungkin ada yang mau nambahin nggak? Mungkin ada vision dari teman-teman yang mungkin bisa inspiring audiens yang ada di sini. Oke Kak Ika. Makasih Kak Kiki. Kalau aku dibagi dua ya, dengan karir dan kehidupan. Karena kalau Farmhouse sendiri itu lebih kepada calling, karena itu personal experience aku yang aku itu malah melintang mencari pengobatan gitu ya. Gimana sih ini supaya aku tuh kayaknya something wrong gitu sama diri aku, terus gimana caranya supaya kembali lagi seolah-olah seperti dulu lagi gitu. Jadi kalau Farmhouse itu lebih ke calling, di situ aku lebih kepada berbakti sebisa aku, semampu aku, dengan dukungan teman-teman. Dengan teman-teman di sini juga sudah sangat membantu dan mendukung, terima kasih. Dan kedua adalah karir. Nah, karir ini sesuatu yang aku percaya, yang aku bagi menjadi sesuatu yang tidak bisa aku kontrol. Jadi aku pernah membangun beberapa bisnis. Bangun, tahan lama, kemudian ada masanya turun. Kemudian membangun properti, corona turun gitu ya. Jadi kalau karir aku lebih saat ini lebih menganut, kalau bilang lebih menganut ke stoicism ya. Aku lebih suka ya sudah jalani saja, tapi tetap usaha gitu. Karena itu bukan sesuatu yang bisa aku kontrol. Tapi ketika ada opportunity, aku akan bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Bukan berarti terus ya udah terserah gitu, enggak. Aku terus menjalani, terus melakukan, tapi tidak terlalu mempush diri aku terlalu keras gitu. Dan kalau ke karir itu lebih kepada stability of life gitu ya. Kayak kita ketika kita stable secara finansial gitu ya, itu membantu
kalau misalnya ada pengobatan, aku juga akhirnya bisa support itu gitu kan. Mungkin aku bagi dua seperti itu sih Kak Titi. Oke, thank you Kak Eka. Selamat menarik. Kak Eka mau ada penambahan untuk topik ini? Tapi yang menarik untuk dibahas tadi poinnya Kak Ika itu adalah ini berkaitan bisnis ya. Mungkin teman-teman juga bisa share dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa mungkin dicapai dulu. Karena interest untuk kita bahas itu bisnis. Bisnis itu kita sepakati untuk adanya bisnis plan biasanya. Mungkin untuk startup itu memang harus pinter banget kita setup ya. Kalau enggak it's going to be like ini mau kemana gitu kan. Tapi tadi Kak Ika juga menyampaikan bahwa oke, untuk yang bisnis atau career mungkin kita bisa bilang kayak let it flow aja, tetap dijalankan tapi let it flow aja karena ada beberapa poin itu out of our control dengan feedback, demand dan lain-lain. Nah, kalau dari teman-teman di sini berkaitan dengan bisnis itu, apakah tetap menjalankan yang namanya business plan supaya kita tetap bisa on track gitu kan? Apalagi untuk yang tadi kita bilang startup dan lain-lain. Apakah memang ada beberapa hal yang menurut dari teman-teman mau ditambahkan untuk teman-teman nih yang wartawan dari sini untuk membuka pekerjaan atau mungkin bisnisnya sendiri? So what is your suggestion? Based on your experience aja juga nggak apa-apa. Bu Emi berapa lama berdiri? 3 ya? Lebih mah 3 tahun. 3 tahun ya? Brandnya 3 tahun, tapi PT-nya tuh 4 tahun. Jadi Oke. dia udah beli produk development. Oke, product development. So what do you think dari awal sampai berdirinya Bu Emi sampai saat ini? I think at the end of the day, nggak cuma bisnis, tapi we talk about business specifically. We have to have a plan. Terserah mau bilangnya business plan, company plan, kadang ada yang bedain ya. Tapi plan itu adalah goals yang akan dicapai berkala. Kalau di bisnis kan ada tahun pertama kita harus gini, tahun kedua biasanya it's in 3 to 5 years gitu ya. Kalau dari pengalamanku sih ya Ki, kayaknya harus tetap ada business plan untuk jadi guidelines sebenarnya, basic guidelines sih. Apa sih yang mau kita bawa? Karena along the way di bisnis itu tuh akan banyak submit demand, supply demand yang berbeda. Yang akhirnya sebagai mungkin kalau pengalaman aku sebagai lead decision, I have to think ini tuh masih core-nya masih inline gak sih sama business plan kita atau enggak gitu. Let's say di Bu Emi misalnya, Bu Emi itu salah satu cara kita untuk bantu perempuan adalah kita punya kelas gratis. Jadi kita tuh kerjasama dengan beberapa NGO untuk memberikan kelas gratis pembuatan produk. Bisa sabun batangan, bisa lotion, bisa sekarang sih yang jalan sabun batang. Dan kita di beberapa NGO itu kita berikan juga materialnya dan kita kasih space untuk dia jualan di toko kita. Oke. Jadi we are really taking care mulai dari cara bikin sampai kita kasih tools marketnya ya. Along the way ternyata dari sisi sales pada saat kita share cerita ini ternyata banyak yang suka. They really like the program gitu kan. Kalau akhirnya kita decide untuk oke, kita take it gitu. So kita tambah salah satu services di Bu Emi, B2B, B2C dan ada kelas gitu kan. Oke. Kenapa sih kita akhirnya decide itu? One of the things karena di tahun kedua kita mau BEP gitu. Ya, that's the goals. Jadi Critical point-nya ya. yes, jadi penting kalau buat saya karena itu adalah guidelines besar. Bukan berarti nggak bisa fleksibel. That's why you have 1 year. That's why setiap company mereka punya meeting kuartal pertama, kuartal kedua itu untuk melihat apakah plannya masih visible atau untuk jalannya. Oke. Gitu. Apakah itu it has to change or not? Kalau di change seberapa jauh berubahnya? Apakah perubahan ini masih tetap bisa sampai di goals yang ada? Tapi without any plan,
how then we grow. Yeah. It's kind of like review meeting ya, jadi dalam quarter-quarter itu. Oke. Thank you Rika. Ada yang mau nambahin lagi terkait dalam life mission and vision? Kalau menurut aku bisnis plan itu penting banget kayak gitu. Oke. Kalau kita nggak punya bisnis plan, ibarat kita mau jalan nggak tahu arahnya kemana. Misalnya ibaratnya naik motor gitu ya, tujuannya mau kemana naik motor, katakanlah mau ke Monas gitu. Tapi yang aku maksud mungkin lebih kepada kontrol diri, karena tadi kita ngebahas pentingnya kita mengenal diri sendiri. Pengalaman aku tuh gini Kak Kiki, ketika aku memimpin teman-teman gitu ya di dalam farmhouse misalnya, katakanlah tidak mencapai target gitu ya, dan ya mau di bisnis atau di farmhouse tuh sama. Jadi katakanlah tidak mencapai target, kadang nih kita yang di depan itu yang menanggung muka di kaki ini. Ya, betul. Kita yang dimarahin sama orang, kita yang akhirnya ekspektasi yang harusnya tercapai jadi yang nggak bisa, akhirnya kita kecewa, akhirnya marah. Nah itu masalahnya ketika itu mau muncak itu nggak bagus untuk diri sendiri dan untuk tim, gitu. Jadi lebih kepada kontrol diri ketika kita aku bilang let it flow itu lebih kepada kita kontrol diri ketika kita sudah mencapai limit kita, gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi besok kita coba lagi gitu. Kalau misalnya sampai saat ini kita coba mungkin belum mampu gitu, ya nggak apa-apa. Kita coba lagi besok gitu. Jadi lebih kepada memaafkan diri sendiri, lebih kepada mengontrol diri, lebih kepada acceptance lagi gitu. Karena kita berharap company kita grow tapi diri kita sendiri nggak grow. Ya. Kita marah-marah sama kolegi kita gitu. I don't think it's nice gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut aku perlu di manage gitu. Jadi kita punya KPI, kita punya bisnis plan segala macam. Tapi ketika kolega kita nggak happy, gimana bisnis itu bisa berjalan? Yang kerja di Liverpool juga nggak happy jadi. Exactly. Oke, menarik sekali. Tepuk tangan dong buat speaker kita. Ini kita punya tips, ada poin tambahan juga yang mungkin saya juga pengen nanya ini ke speaker-speaker di sini berkaitan dengan memimpin leader ya. Tadi ada juga mention tentang itu. Di Bo ini berarti jadi leader semua divisi ya dari Kak Rika. Kalau dari sisi Kalita menjadi leader atau masih mungkin reporting? Aku masih ada reporting, Oke. tapi for currently kita kemarin ada sempat hiring dan sekarang kita udah nambah kayak 1 new hires gitu. Oh, keren. Salesnya. Tambah lagi timnya ya, jadinya. jadi aku udah mulai belajar juga jadi leader nih ceritanya. Dan kayak kamu juga tadi sempat sampaikan memimpinnya untuk di Farmhouse ini. Susah nggak sih jadi pemimpin, especially you guys as a woman, untuk memimpin di company kalian sendiri? Susah nggak sih? Susah. It's not really easy ya. Ya balik kalau perempuan kan kita ada siklus Mau nggak mau sih maksudnya. yeah, it's not an excuse, but we have the monthly cycles yang kadang-kadang mempengaruhi mood juga ya. Betul. Yeah, it's quite challenging. Okay. And how do you ladies can face it about the challenges as a leader to deal in operations, to deal with your staff, even at some point actually you have like a big day maybe, but you need to be professional anyway, right? So do you have any kind of tips and trick maybe for anybody here? Kayaknya kalau dari sisi saya, the best thing is just to be you. To be you. Kadang kita jadi leader, but I learned along the way being a leader. I thought kayaknya kita harus perfect di mata tim. I don't really like calling the staff and tim lah ya. Yeah, Di bawah tim kita gitu kan. Oke, kita harus datang ready for the make up, mood harus bagus gitu. Tapi the thing, they don't look at us as human gitu. Itu nggak akan sustain, mungkin itu bahasanya, itu nggak akan sustain gitu. Jadi for me leading myself first deh. Jadi itu kayaknya saya selalu ngomong sama my team bahwa
what I'm asking you guys, I also do that. Let's say simple. Kita tuh punya menstrual leave one day without surat dokter. Mungkin bukan curhat ya namanya, just letting them know. Gitu. Letting them know bahwa okay, I'm not gonna be 100% here karena at that moment it's not a leave that I want to leave. It was I took a leave 2 weeks, right? Tapi it's not a leave that I want. I leave because I have to go to psycholog and everything. I don't told them that part. I'm just telling them this is what happened. So I can understand your understanding. Ya. Kenapa ya Bu Rika tiba-tiba 2 minggu liburan enggak, cuma di rumah aja? Itu kan ada questioning ya. Sekarang so I decided to told them because I think they have the rights to know leadernya kenapa sih nih kayak ngambang ya. Belum ngajarin Not big bukan berarti curhat ya, okay, I have this problem. No, I never done that. More likely just telling them in surface bahwa I'm going through this. I hope you understand. Give me 2 weeks. And I think after 2 weeks kita punya batch anak-anak baru dari Inggris. Oke. Dan mau kembali dengan mereka yang lebih fresh dan lebih better. Hopefully. Oke, terima kasih Kak Buka. Mungkin ada dari opini teman-teman yang lain, dari speaker lain berkaitan dengan how being a leader, a woman's leader especially. Aku selama hidup ini belajar tentang acceptance. Yes, human is not perfect. Butuh waktu yang lama untuk aku bisa menerima bahwa aku punya bipolar. Dan sebagai seorang pemimpin yang punya bipolar yang dituntut untuk stabil dan tidak stabil, ya, itu sesuatu yang sangat challenging. Jadi acceptance ketika aku menerima bahwa oke, pada saat ini kamu sedang tidak bisa mengerjakan tugas, ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mengetahui diri kamu lebih jauh tentang limitationnya kamu bisa minta tolong ke orang lain gitu, atau rekrut tim baru gitu. Jadi jangan terlalu arogan untuk oke, aku akan kerjain ini sendiri semuanya. Gitu. Aku akan kerjain ini bisa itu bisa. Gitu. Saking perfectionisnya misalnya gitu. Ya. Atau ya mungkin karena kekuasaannya kurang gitu. Tapi kita bisa lihat limit kita bahwa oke, hari ini aku mau ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Tapi realitanya sebenarnya 3 aja udah cukup. Jadi being a leader dan have been diagnosed itu membuat aku belajar untuk bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana cara menerima diri sendiri, bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Karena aku sering menyalahkan diri sendiri. Mungkin teman-teman merasakan itu ketika aku jeda gitu ya. Jeda terus, ya ampun, lu lazy banget sih gitu. Why you so fucking lazy? Padahal itu momen depresinya gitu. Dan that's okay gitu. Nanti akan ada fase lagi ketika you will be productive, you will be creative again, and here we go. You can do it again gitu. Jadi mungkin buat teman-teman pun yang merasa dirinya juga tidak terdiagnosa atau segala macam ya, pasti juga merasakan fase-fase seperti itu gitu. Fase-fase marah sama diri sendiri gitu. Jadi being a leader it's changing my life gitu. Bikin hidup aku jadi more colorful dan berempati. Karena dulu aku sering banget ketika mungkin aku jauh lebih muda dari umur yang sekarang, aku suka menjudge orang ketika wajahnya berubah. Dari sini tiba-tiba cemberut, itu orang kenapa? Ya gitu kan? Overthink sendiri gitu. Iya, atau dia nggak suka sama gue gitu kan? Padahal ternyata dia lagi sakit gigi gitu. Iya. Padahal gitu. Padahal dia lagi sakit perut misalnya gitu. Jadi putting an empathy, it helps me a lot also going through to be a leader. Karena kayak Mbak Rika bilang tadi, being vulnerable also. Jadi itu adalah salah satu cara juga yang aku lakukan, being vulnerable ke tim. Aku bilang ke tim aku, teman-teman hari ini aku butuh istirahat sejenak. Cuma jeda 30 menit aja untuk tidur siang, aku bilang gitu.
and they do understand that gitu. Jadi mungkin belajar komunikasi itu juga penting kali teman-teman ya, aspeknya ya, belajar komunikasi gitu sehingga orang yang kita hadapi itu juga bisa punya usaha untuk memahami kita gitu. That's good. I totally agree dengan hal itu karena ya balik lagi leader itu bukan suatu hal yang bukan suatu posisi yang benar-benar perfect gitu, dan tadi dibilang kan bahwa kita juga human is not perfect, right, kayak jadi kita juga ada fasenya belajar akan suatu hal yang kita nggak tahu, dan pasti kita bakal ada yang brainstorming, discussion, briefing, meeting gitu kan, dan itu fungsinya dari apapun yang kita ekspektasikan bisa belajar bersama gitu kan. Mungkin sebagai penutup mau Kak Lita tambahkan? Boleh? Boleh dong, silakan. Jadi sebenarnya cute. So sebenarnya aku setuju banget dengan apa yang Kariska sama Kak Ika udah bilang tadi ya. I'm a new leader, jadi sebelum aku menjadi leader sekarang aku udah ada in hire for salesnya kan. Sebelum itu aku yang dipimpin, and I think I want to highlight about being vulnerable to your team. It's actually not a weakness, dan itu bahkan justru menguatkan kita karena mungkin aku mau being vulnerable juga sekarang. So I was also diagnosed. I'm also diagnosed with bipolar. So but just like Kak Ika, I think jadi sebelum aku masuk Search Energy itu, I was in the period where I was being denial juga gitu. Jadi kayak I was being denial of it, dan itu benar-benar kayak when we are not being vulnerable with our team, itu malah menyusahkan mereka gitu. Jadi karena ketika aku di episode aku yang depressive, aku jadi kayak lazy banget. Dari diriku pun aku jadi nge-pressure diriku, bukannya kayak okay, you are now in this stage of your life, in this stage of your istilahnya mood yang kalau misalnya di case bipolar, right? Aku nggak ada self acceptance waktu itu ya Kak Rika udah bilang mereka. Dan mereka melihatnya aku kayak performance bulan ini kok kayak gini gitu kan. And then sometimes kayak beberapa bulan itu sampai mereka yang kayak pernah sempat bilang juga kayak kamu kadang aktif banget, terus kamu kadang low banget, dan di situ aku yang baru kayak oh iya memang kayak benar-benar memang harus menerima diri gitu. Dan and then after that I took the time to talk with the HRT-nya langsung buat ngobrolin tentang ini, tell them kayak sama kayak Karika bilang juga kayak nggak curhat kayak aku tuh ngalamin ini loh masalah hidup aku enggak gitu. Cuma kayak aku bilang kayak oh ya I been seeing pernah psikiater juga aku diagnosis ini, dan maybe aku nggak treatnya terlalu bagus, dan mungkin itu yang bisa menjelaskan kenapa performa aku seperti ini gitu. And after dan ternyata mereka memang menerima itu gitu, dan mereka bahkan memahami gitu, dan malah kita dapat solusinya. Jadi itu sekedar kayak sharing aja bahwa it proves the point of these two amazing ladies here bahwa being vulnerable is not a weakness, dan it also help you with your growth gitu, karena memang kita nggak itu sebenarnya tidak ada yang menuntut kita sempurna sih, kalau dipikir-pikir tuh kadang kita sendiri yang menuntut diri kita sempurna gitu, kita yang push ourselves too hard. So the moment you become vulnerable, di situ malah kita tuh tambah kuat setelahnya. So itu mungkin nambahin aja semua validasi both points. Alright, thank you. Dan mungkin aku juga izin menambahkan nih, ladies, bahwa kadang tuh kita nggak mengenal diri kita, saking kita nggak kenal tuh kita push banget diri kita to the limit atau bahkan over to the limit gitu loh. Jadi kita nggak tahu udah di fase yang mungkin kayak capek, dan mungkin udah kita nggak tahu nih diri kita yang sebenarnya atau enggak, dan kita ragu untuk break, kayak berhenti atau jeda gitu ya, untuk membuat diri kita tahu bahwa oh sekarang aku lagi capek nih kayaknya. Dan kadang dengan ambitious yang terlalu berlebihan itu juga bisa efek ke diri kalian. Jadi please take care of yourself, dari mentally, physically, atau apapun yang bisa dilakukan untuk membuat kalian ada di level yang jauh lebih baik, feel better di setiap harinya. And of course nggak setiap hari kalian akan ada good day gitu kan, tapi it's okay gitu ya Mbak Rika ya, tadi dibilang it's okay to not be okay. Ini last question. Sebelum kita ada casual conversation, question and answer ya dari teman-teman.
tips and trick atau mungkin pesan-pesan nih dari Kak Ika, Kak Rita, dan juga Kak Rizka bagi wanita-wanita yang ada di sini dalam mencapai mimpi dan vision tentunya dari entah apapun itu berkaitan dengan bisnis atau mungkin personal development atau mungkin growth apapun, mungkin punya tips and trick nggak atau pesan-pesan yang dari misi kalian sendiri. Go ahead. Siapapun bisa. Lagi megang pikiran jadi. Oh ya, gue sure. Dari aku yang paling penting adalah be confident. Be confident. Itu your life, your personal life, atau itu your career, atau mungkin secara spiritual juga, just be confident. Percaya bahwa semua mimpi-mimpi yang udah yang kita kepikiran aja gitu, ada mimpi gitu ya, itu tuh sebenarnya memang kita deserve akan mimpi itu. Kenapa tiba-tiba kita kepikiran bahwa punya mimpi tersebut, berarti itu memang untuk kita gitu. So step up ke cara-cara mendapatkan mimpi itu with confident, and then you shall achieve it gitu in any way, entah itu bisnis, entah itu mungkin kayak aku pengen ke gym 3 kali 1 minggu ini gitu, bisa mimpinya gitu kan. Nah itu be confident aja gitu loh. Masalah bisa nggak bisa, sebenarnya bisa aja sih, cuma asal kita confident. Dan juga kemauan nggak sih kalian? Dan juga kemauan. Iya kan? Karena kemauan. Tapi kadang yang aku pelajari juga, karena kemauan kita kalau misalnya kitanya nggak pede gitu ya, kita bakal dikalahkan oleh malas kan ya. Gitu. Jadi kayak wacana deh. Benar, jadi wacana doang, banyak maunya tapi nggak actionnya dikit gitu. Jadi kayak just be confident, percaya apa yang udah dimimpikan itu udah pasti dapat kalau misalnya mau mulai sesuatu. Oke. Thank you. Terima kasih Kak Lita. Mungkin dengan ada yang keterbatasan waktu juga nih Kak Ika dan juga Kak Rika, mungkin is it okay kita langsung jump into the question and answer, dan aku pengen banget dengar dari teman-teman di sini. Mungkin apapun guys, kalian bisa untuk share apapun itu yang kalau dari sisi personal kalian atau mungkin profesional, dan ya kita bisa tanyakan dengan speaker-speaker yang sudah expertise di bidangnya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari audience, anything? Atau mungkin dari tim HCI juga boleh ya kalau yang mau nanya. Ada yang mau nanya sesuatu? Boleh? Mungkin tim bisa bantu dari speaker. Jadi speaker bareng sama. Selamat siang semuanya. Iya. Jadi mungkin aku ingin bertanya ke Kak. Tapi masalah personal sih Kak. Jadi gimana sih caranya kalau kita bisa menentukan penelitian yang di awal tadi bisa mengetahui seberapa kemampuan kita dalam suatu, misalnya di pekerjaan atau di misalnya di rumah kayak gitu. Apakah ingin mengetahui skills kan? Iya, ya. sama cara mengatasinya nanti seperti apa? Oke, berarti kita tanya dari Kak Ika ya. Oke, Kak Ika, tradisional. Cara yang paling awam adalah sebenarnya dengan mencoba. Dengan mencoba, kita tahu apakah kita suka atau tidak. Gitu. Dengan kita mencoba, akhirnya kita juga tahu limitnya kita sampai mana. Gitu. Di sisi lain, kita juga bisa melakukan self-talk dengan cara, kalau aku sukanya tadi lagi-lagi ke journaling gitu, karena biar lebih tidak terlalu bias. Dengan aku menulis, akhirnya biasanya gini, ketika kita menulis kita itu seperti bercermin, kita bisa melihat diri kita sendiri gitu. Dari situ akhirnya aku bisa melihat, ketika katakan aku bikin bagan gitu ya, bukan nulis yang panjang kayak diary gitu, tapi bikin bagan, misalnya aku suka makan dan aku suka tidur misalnya gitu. Kemudian makan apa ini gitu, aku suka makan makanan Asia. Kemudian aku suka makan di restoran, aku suka makan makanan ibu. Itu aku terus turunin ke bawah sampai akhirnya aku bisa memilih mana yang menurut aku paling tepat untuk aku jalani saat ini. Akhirnya aku bisa menentukan prioritas mana skill yang aku mau lakukan pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya. Mungkin itu kalau
dari simple teknisnya. Terus selain itu adalah sebenarnya berbicara, ngobrol sama partner kita, sama teman kita, sama tenaga ahli gitu itu juga bisa. Karena gini, manusia ini kan punya blind spot ya. Kadang kita pengen semuanya gitu, tapi terkadang orang tua kita melihat sebenarnya kemampuan kita lebih kemana, oh ke melukis gitu. Tapi kita nggak sadar gitu, dan yang melihat itu adalah orang lain gitu. So the opinion, input from other people, it actually helps gitu. Jadi mungkin input dari siapa yang paling dekat dengan kamu itu bisa membantu memutuskan sebenarnya kamu itu bagusnya di mana, dan akhirnya di situ bisa memantapkan diri. Oke, aku akan menjalani ini gitu. Terima kasih. Oh, tepuk tangan dong buat saya. Aku ini bukan hanya untuk aku, tapi bisa untuk ke semuanya. Kalau dari sisi saya pribadi, semua bisnis kecil dan besar, dan saya percaya bisnis itu besar karena dari kecil. Jadi, not because small or big, tapi bisnis in general itu butuh plan. Mungkin kalau di case-nya Ibu, kalau menurut saya as simple as plan-nya adalah mau jual berapa banyak, itu kan yang jadi motivasi besar. Tapi kan jual itu kan kalau di bisnis plan kan sebenarnya nggak cuma jualannya, maksudnya nggak cuma sales, tapi dia ada turunan-turunan di bawahnya. Misalnya costnya berapa sih yang ideal? Kalau untuk tas mungkin saya nggak tahu. Kalau di restoran kayak gini, kopi misalnya in general ala carte food itu 30%. Kalau dia buffet 25 sampai itu technical gitu kan untuk dapat costnya. Jangan sampai ternyata kita produce tas tapi harganya tuh ternyata terlalu tinggi dan terlalu tinggi atau terlalu di bawah. Jangan sampai terlalu di bawah, terlalu tinggi mungkin nanti akhirnya nggak dapat untuk yang beli. Tapi kalau terlalu di bawah jadinya rugi kan. Jadi mungkin bisnis batu kan sebenarnya dia very banyak wider di situ, dari costnya, terus budget marketing misalnya. Ternyata di 3 bulan pertama sampai di target nih, saya mau masukin ke budget marketing ada, di situ bisa masukin. Normally budget marketing itu 20% dari total sales setelah diskon, pokoknya total net salesnya gitu kan. Itu yang bisa dimasukin dan itu pelan-pelan kan sebenarnya. Kalau di Boeing mungkin karena kita udah punya base capital yang di awal, akhirnya atau mungkin beda lagi misalnya ternyata ibunya punya capital di awal, capitalnya mau dialokasi ke 1 tahun, 2 tahun masuk ke ini mungkin lebih ke teknis sedikit finance, depresiasi, apresiasi itu kan masuknya ke situ kan. Jadi bisnis plan itu lebih ke banyaknya selain ke apa yang mau dilakukan, besarnya itu sebenarnya di angka, di forecastnya itu yang masuk. Jadi kalau kita ngomongin bisnis plan betul planning A sampai Z, dari penjualan setiap bulan growth 20% in total quantity misalnya gitu. Tapi dari 20% itu kan pasti expense-nya nambah. Untuk nyampe tambahan 20% kan butuh tambahan mungkin marketing atau mungkin ternyata customer gitu alhamdulillah banyak itu nambah orang. Gajinya berapa sih supaya nutup? Karena pengalaman saya orang itu gaji mengikuti dari standar betul, tapi di tiap perusahaan juga kan ada range yang harus diikuti based dari expense. Nah itu juga masuk kan. Ternyata bisa nih gaji sekian, kalau kejual total rata-rata setiap bulan 20 tas, bisa nih saya kayaknya gaji orang segini, itu kan harus masukin ke bisnis kan. Sebenarnya itu yang jadi guideline besar. Sama kalau dari saran saya mungkin sembari kecil tuh lakukan bookkeeping. Bookkeeping simple aja, nggak perlu yang kayak finance berat gitu yang kayak saya beli atau misalnya kan mungkin ada ngambilnya mungkin dari daur ulang ya Bu ya, beli sekian, terus kan dihitung waktunya Ibu 2 jam 3 jam itu berapa, itu masuk ke bookkeeping, penjualan sekian. Di situ mungkin improvementnya bisa pelan-pelan. Oh ternyata harganya terlalu tinggi nih, turunin sedikit. Oh ternyata harganya terlalu rendah nih, masa saya kerja segini banyak cuma segini jualnya saya naikin sedikit. Itu pelan-pelan, tapi elemen-elemennya pasti akan bertambah setiap bulannya. Mulai dari marketing, ya tadi mungkin yang paling saya kebayang marketing di awal, online marketing, simple, bikin konten butuh waktu juga atau gimana kayak gitu sih. Jadi jawabannya Kamu sebenarnya akan menyadari diri sendiri bahwa
layak nggak sih ketakutan ini aku pelihara gitu. Kalau misalnya ketakutan ini layak aku pelihara, ya udah aku teruskan gitu, jangan ngambil break gitu. Misalnya ketakutan seperti apa? Misalnya ketakutan akan bom nuklir gitu kan? Itu rasional atau enggak gitu? Sebenarnya itu bisa di breakdown lagi sih. Cuma cara benar-benar untuk acceptance itu sebenarnya core-nya adalah self awareness. Jadi kita aware tentang apa diri kita, siapa diri kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang ada di depan kita gitu. Lagi-lagi awareness karena kita balik lagi tanya, kita manusia ini sempurna nggak sih gitu, layak nggak sih gitu. Karena yang sebenarnya jadi permasalahan itu biasanya aku temukan adalah rasa bersalah ketika setelah melakukan break gitu. Itu rasa yang paling terbesar, rasa bersalah itu. Nah, rasa bersalah itu adalah merasa ketidaklayakan. Jadi sebenarnya artinya kita itu merendahkan diri kita sendiri gitu, bahwa kita nggak layak gitu. Nah, di situ yang perlu digali. Apakah rasa bersalah itu datang dari trauma? Ataukah rasa bersalah itu datang dari burnout? Atau rasa bersalah itu datang dari mana gitu? Kalau rasa bersalah itu datang dari sebuah trauma yang harus didik secara lebih dalam, ya mungkin aja kamu memang punya sesuatu yang harus kamu selesaikan di masa lalu gitu. Jadi rasa ketakutan ini datangnya dari mana? Jadi pahami dulu gitu. Pahami ketakutan ini datangnya dari mana. Terus ditulis gitu kan. Dan coba berbicara sama orang yang dipercaya. Kalau udah mencoba berbicara, mungkin feedbacknya belum atau sudah, coba lakukan untuk berkomunikasi. Nah ini penting karena kita mencoba untuk mengungkapkan, coba dulu deh aku tanya misalnya ke bagian penanggung jawab, apakah aku boleh mengambil cuti gitu kan. Setelah mengambil cuti, rubahlah persepsimu gitu, bahwa belajar jadi mindfulness gitu. Saat ini aku sudah cuti, aku sudah boleh, berarti ya atasan aku memperbolehkan, berarti nggak apa-apa gitu. Jadi pikiran-pikiran yang seolah-olah menyalahkan dirimu sendiri, oh itu sebenarnya bos begini misalnya, itu sesuatu yang irasional yang harus belajar untuk dibuang. Jadi itu dilatih gitu, harus terus dilatih, nggak bisa sekarang terus besok bisa gitu kan, itu harus dilatih sih. Jadi mungkin gitu, memahami dari mana ketakutan itu bersumber. Dan balik lagi kenali diri sendiri Mbak Iza, karena kan dari ketakutan itu dari diri kita juga ya, entah nanti kita merasa bersalah, jangan sampai kita ngerasa bersalah, feel guilty too much, feel unworthy too much, jadinya malah balik lagi ke Mbak Iza. Oke, diharapkan clear untuk jawabannya, terima kasih. Oke, mungkin bisa tepuk tangan lagi untuk semua yang ada di sini karena